Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dea Silpiani dengan nomor NPM 213521020, Prodi Administrasi Niaga semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi klasifikasi biaya untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Apa sih klasifikasi biaya itu? Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu, di mana kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Biaya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya dapat dikategorikan menurut fungsi manajemen, kemudahan keterlacakan, waktu pembayaran terhadap pendapatan, perilaku sesuai dengan aktivitas, dan relevansi dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada menurut fungsi manajemen. Ada biaya produksi dan ada biaya non-manufaktur. Biaya produksi dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan biaya non-manufaktur tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan. Yang kedua, ada menurut kemudahan pelacakan. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Yang ketiga, ada menurut pengaturan waktu terhadap pendapatan. Ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya inventory. Mereka membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan hanya ketika dijual. Semua biaya produksi seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah biaya produk. Sedangkan biaya periode tidak dapat diinventarisasi dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Biaya periode mencakup biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang keempat, ada menurut perilaku sesuai dengan aktivitas. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Contohnya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Sedangkan biaya tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya termasuk sewa, asuransi, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan biaya campuran, biaya yang bervariasi secara total, tetapi tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Ini pada dasarnya termasuk ramuan biaya tetap ditambah biaya variabel tambahan. Contohnya adalah biaya listrik yang terdiri dari jumlah tetap ditambah biaya variabel berdasarkan penggunaan. Nah, yang kelima, ada menurut relevansi dengan pengambilan keputusan. Ada biaya yang relevan, biaya standar. Biaya relevan adalah biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini merujuk pada biaya yang akan mempengaruhi keputusan. Sedangkan biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang termasuk akal seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang dianggarkan, standar industri, dan lain-lain. Ada juga biaya peluang, biaya hangus, dan biaya yang dapat dikendalikan. Biaya peluang, manfaat hilang atau dilepaskan ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Biaya hangus, biaya historis yang tidak akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti biaya yang relevan, mereka tidak memiliki dampak pada masalah yang dihadapi. Sedangkan biaya yang dapat dikendalikan merujuk pada biaya yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer. Manajer segmen harus dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat mereka kontrol. Fungsi klasifikasi biaya dalam berbisnis. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Yang kedua adalah membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Manfaat yang ketiga yaitu menekan kerancuan pembiayaan. Peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Klasifikasi memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. Manfaat yang keempat yaitu tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali
Manfaat yang kelima adalah membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka. Demikian bahasan tentang materi klasifikasi biaya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.